suami idaman para istri. Nah, buat jamaah yang di rumah nih yang baru nonton, tadi kita tuh sudah bahas ya di segmen sebelumnya. Ada beberapa poin nih ciri-ciri suami idaman. Yang pertama, suami idaman adalah suami yang lembut dan hadir secara emosional. Dan yang kedua, suami idaman adalah suami yang menjaga sholat dan ibadahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut nih ya jamaah, aku mau kasih lihat lagi nih ada video tayangan. Panik HP diambil istri. Wah, ini dia jamaah. Yuk kita tonton. Aku mau lanjut deh. Ini berkaitan suami idaman. Katanya kalau suami mau dengerin curhatan istri tanpa langsung menghakimi atau menyela. Karena kan namanya perempuan tuh ada target tuh ya, harus berapa ribu kata keluar dalam sehari. Nah, itu suami mau ngedengerin. Itu apakah itu bentuk cinta yang orang tuh nggak pernah sadari dan orang tuh kadang sering meremehkan gitu. Silakan tausiahnya Ustaz. Terima kasih Betari, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Hafif, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Kita buka kembali dengan Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Allahumma arhamna bil Quran. Di ayat tadi menjelaskan ada ternyata orang-orang yang masuk ke dalam neraka, namanya neraka sa'ir. Itu disebabkan karena salah fungsi telinganya. Telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mendengarkan istri ngomel, mendengarkan kebawelan istri, mendengarkan curhatannya istri. Maka jamaah di rumah boleh dilanjutkan catatannya, ditonton sampai habis. Karena poin ketiga suami idaman, poin ketiga suami idaman para istri adalah mereka suami yang mau mendengarkan dan menghargai perasaannya istri. Walaupun cuma ketika didengarkan respon suaminya cuma oh iya, oh subhanallah. Itu ibu-ibu seneng gak Bu? Senang, subhanallah. Karena ibu-ibu juga omongannya itu aja yang berulang-ulang. Karena juga topik pembicaraannya itu terus. Perasaan kemarin sudah dibicarakan ini deh. Kenapa itu lagi yang dibicarakan? Maka disinilah diuji kesabaran mendengarkan para suami. Karena ternyata para wanita tadi dikatakan Betari mesti mengeluarkan kosakatanya yang begitu banyak. 20.000 kata. Ibu mau ngabisin 20.000 kata enggak? Habiskan 1000 istighfar, 1000 solawat, 1000 tasbih, baca Quran 1 juz, habis 20.000 tanpa harus ngomel-ngomel tuh. Kalau ndak ada baca Quran, ndak ada zikirnya, maka harus ngomel karena harus keluar itu. Tapi kalau ada baca Quran dan ada zikirnya, insya Allah habis itu 20.000 katanya. Tapi dituntut juga buat seluruh suami idaman agar menjadi pendengar yang baik. Ibu tahu, Betari tahu kenapa Nabi SAW setiap ucapannya mampu dicatat sama sahabat? Kenapa tuh? Mampu dihafal dan sampai kepada kita sekarang. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, banyak. Kenapa seluruh kalimatnya Nabi bisa dicatat? Karena Nabi hidupnya lebih banyak mendengar dibanding bicara. Gitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangan jamaah. Alhamdulillah. Nah Ustadz Maulana bahas yang tadi. Iya. Sebelumnya. Pokoknya kan tadi yang jaga emosi. Iya. Kemudian suami yang menghargai istri, terus juga selalu menjadi pendengar yang baik bagi istrinya. Dan masih ada lagi nih poinnya Ustaz. Yang keempat. Poin yang keempat adalah suami yang kerja keras tapi dia jujur, terus juga dia nggak main curang dan mencari nafkah halal untuk keluarganya. Benar begitu Ustaz? Tangan dong. Masya Allah. Ini idaman banget kan ya Ustaz dan bikin rumah tangga jadi semakin berkah. Ya kalau begitu silakan tausiahnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sos Afif, suami idaman. Alhamdulillah. Di poin keberapa? Di poin keempat. Oke dah. Ustaz Sam, suami idaman di poin keberapa? Insya Allah yang barusan dibahas. Poin keempat. Suami idaman yang keempat, cirinya adalah mencari nafkah yang halal dan tanggung jawab. Tepuk tangan dong. Maaf,
Bapak kerja di mana? Tani. Petani. Petani. Bangunan. Bangunan. Tepuk tangan dulu. Inilah suami idaman. Petani halal nggak? Kerja bangunan halal nggak? Halal. Itu luar biasa. Bahkan petani pahala jariahnya banyak. Tukang bangunan pahalanya banyak. Berapa yang salat di bangunan yang dia bangun dapat pahala terus. Berapa tanaman yang ditanam segitu pahalanya. Yang memanfaatkan berapa tangan yang menyentuh hasil tanaman itu. Itu kan luar biasa. Apalagi istri. Menerima hasil penghasilan dari suami. Suami idaman, carilah nafkah yang halal untuk keluarga. Betul tidak? Karena mencari nafkah bahagian daripada ibadah. Dan pahalanya besar. Berapa keringatnya berjatuhan, segitu pahalanya. Berapa keletihan, segitu pahalanya. Ketika dia kelelahan, dosanya berjatuhan. Maka dalam hal mencari nafkah ada tanggung jawab di dalamnya. Sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Itulah, jangan sampai keluarganya kelaparan. Jangan sampai tidak memberi nafkah. Inilah hebatnya orang-orang yang bekerja. Tidak ada nabi yang pengangguran. Semua nabi kerja. Jadi kita dilarang berpangku tangan. Harus bergerak. Keluar cari nafkah. Iya. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Dan ketahuilah ini bagian daripada suatu kemuliaan akhlak. Masya Allah. Maka kalau ada laki-laki tidak bekerja berarti dia tidak berakhlak. Betul itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi harus mencari nafkah yang halal ya. Karena kan untuk anak istri dan untuk masa depannya mereka ya. Supaya semakin berkah. Alhamdulillah. Nah ini jamaah nih pada mau nanya kayaknya ya kan. Yuk karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yo yang mau bertanya nih siapa nih, tunjuk tangannya. Ibu yang sebelah sini karena ibu yang tunjuk tangan terlebih dahulu. Ayo silahkan kita ke tengah. Masya Allah. Ya Bu, di sini Bu. Nah, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Perkenalkan saya Ibu Lili dari Majelis Tahsin Al-Bahriyah Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Indramayu. Tepuk tangan jamaah. Ibu mau tanya apa Bu? Kalau suami menjaga pandangan, gak genit dan tahu batas dengan lawan jenis, apakah ini rasa aman yang paling dibutuhkan istri? Ibu mau nanya sama siapa? Ustadz Afi. Oh, Ustadz Afi. Bagaimana Ustadz? Suami idaman gak tuh kalau yang gak genit, gak suka lirik kanan kiri. Nah, pakai kacamata kuda aja kali ya. Nah, tuh, silahkan tausiahnya Ustadz. Jadi Ustaz Maulana Sasam dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad segenap kaum beriman yaghuddu absarahum wa yahfadzu furujahum, agar menundukkan pandangannya dan menjaga daripada kemaluannya. Laki-laki juga punya perhiasan. Nah, ini mesti diketahui bahwa poin kelima seorang suami idaman pada istri adalah menjaga diri dan kesetiaan. Hadirin dirahmati Allah, bila perempuan barangkali punya perhiasan wajahnya yang cantik, kesalehannya, maka laki-laki juga harus tahu kita kaum suami punya perhiasan apa. Setiap lelaki yang menundukkan pandangannya dari sesuatu yang haram itu adalah perhiasannya. Tapi nggak mesti pakai kacamata kuda. Takutnya nggak tahu ada orang di kanan atau kirinya. Artinya maksudnya kacamata kuda jangan larak lirik. Jangankan di dalam masalah syahwat, Masya Allah, tabarakallah. Dalam sholat, larak lirik saja itu makruh, iltifat. Bainal yamin wa shimal. Kalau kita sholat nih Bu, ya kita larak lirik begini nih. Ini makruh, mengurangi pahala salat kita. Begitu juga dalam kehidupan, larak lirik, tengok-tengok. Akhirnya karena matanya tidak dijaga, yang paling pertama dicabut kenikmatanmu.
Kenapa kenikmatan dicabut? Begitu kamu melihat ada syahwat, sahmun min suhumi syayatin, pandangan itu adalah panah-panah setan, maka begitu kita lihat seseorang seolah-olah dia lebih cantik dari istri kita, yang Allah akan ambil karena mata genit kita adalah kecantikan istrimu telah tiada. Seolah-olah ketika kita memandang orang lain dengan pandangan syahwat, maka Allah akan cabut kenikmatan rumah tangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena hanyalah pandangi dengan pandangan yang Allah ridhoi, bukan pandangan syahwat. Lagian kata Nabi Muhammad SAW, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu dalam keadaan punya nikmat, jaga nikmatimu. Istri ini nikmat, benar gak? Maka jaga nikmatnya. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Saya kurang sependapat dengan pepatah itu. Kenapa? Di tetangga saya nggak ada rumput, adanya peluran semuanya. Artinya apa? Ketika dikatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, artinya hati kita selalu mencari kebaikan di luar sana. Seolah-olah tidak ada kebaikan di dalam rumah tangga. Seolah-olah istri kita tidak cantik. Seolah-olah, Masya Allah, tabarakallah. Betul, tepuk tangan dong jamaah. Alhamdulillah. Nah Ibu gimana Bu? Sudah jelaskan Bu? Alhamdulillah. Nah aku mau tanya dong Bu, Ibu suami Ibu sering muji-muji Ibu nggak? Iya dong, muji-muji terus. Wah Masya Allah, mujinya kayak gimana tuh Bu? Kamu sekarang pinter masak. Oh terus pinter apa lagi Bu? Pinter semuanya istri. Oh istri soleha katanya. Bu berarti suami Ibu suami idaman kan ya? Iya dong. Ibu mau tahu nggak Bu kelanjutannya nih, poin dari guru-guru kita, suami idaman adalah suami yang suka memuji istrinya. Mau tahu lebih lanjutnya gimana? Nah jangan kemana-mana ya jamaah, kita akan bahas lagi nih di Islam itu Indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah.